Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Bapak Ruhendra SAG MMMSI selaku pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Lutfia Maulidi Satya dengan NIM 12492400084. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi tentang urgensi mempelajari bahasa asing bagi generasi muda Indonesia. Sebelum mulai acara, berikut serangkaian acara yang akan berlangsung siang hari ini, yaitu ada sesi pembukaan, dua penyajian materi, dan ketiga penutup. Langsung ke sesi pertama, yaitu pembukaan. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Next. Di sini saya akan menyampaikan tentang faktor penyebab rendahnya penguasaan bahasa asing di kalangan generasi Indonesia. Dalam dunia yang semakin terhubung, penguasaan bahasa asing menjadi keterampilan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Generasi muda Indonesia sebagai calon pemimpin masa depan dihadapkan pada tantangan besar untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia global yang penuh dengan kompetisi. Bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, merupakan salah satu alat utama yang dapat membuka berbagai peluang, baik di dunia pendidikan, karir, maupun hubungan internasional. Di sini ada faktor penyebab rendahnya penguasaan bahasa asing berikut ini. Yang kesatu ada fenomena campur kode, yaitu generasi muda seringkali mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari. Fenomena ini dikenal sebagai campur kode, mengakibatkan penurunan kualitas penggunaan bahasa Indonesia dengan mengurangi kemampuan mereka untuk berkomunikasi secara efektif dalam bahasa asing. Yang kedua ada pengaruh budaya asing. Masuknya budaya asing melalui media sosial, film, dan musik membuat generasi muda lebih tertarik menggunakan istilah atau frasa dari bahasa asing. Mereka cenderung mengadopsi gaya komunikasi yang dianggap lebih keren atau modern sehingga mengabaikan pentingnya penguasaan bahasa Indonesia yang baik. Tiga, minimnya paparan bahasa asing. Banyak mahasiswa dan jurusan bahasa Inggris yang tidak mendapatkan cukup kesempatan untuk berlatih bahasa Inggris di luar kelas. Kurangnya interaksi dengan tutor asli atau situasi yang memerlukan penggunaan bahasa Inggris secara aktif dapat menghambat perkembangan kemampuan berbahasa mereka. Next. Materi selanjutnya itu pentingnya bahasa asing bagi generasi muda. Satu, peluang karir. Kemampuan berbahasa asing membuka akses ke berbagai peluang pekerjaan, terutama di perusahaan multinasional. Banyak perusahaan mencari karyawan yang mampu berkomunikasi dalam beberapa bahasa, sehingga meningkatkan daya saing di pasar kerja global. Dua, memperluas wawasan budaya. Menguasai bahasa asing memungkinkan generasi muda untuk memahami dan menghargai budaya lain. Hal ini penting dalam membangun toleransi dan hubungan antar budaya yang lebih baik serta membantu mereka beradaptasi di lingkungan internasional. Yang ketiga yaitu keterampilan komunikasi. Kemampuan berbahasa asing meningkatkan keterampilan kultural. Ini membantu individu untuk berinteraksi dengan kolegi, kesalahpahaman dan memperkuat kemudian materi selanjutnya yaitu pengaruh penguasaan bahasa asing terhadap pilihan karir. Satu, dampak terhadap pilihan karir.
Penelitian menunjukkan bahwa generasi muda yang memiliki kemampuan berbahasa asing cenderung lebih fleksibel dalam memilih karir. Mereka memiliki akses ke berbagai industri dan sektor pekerjaan yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh mereka yang tidak menguasai bahasa asing. Misalnya dalam bidang teknologi informasi, banyak perusahaan mencari kandidat yang mampu berkomunikasi dengan klien atau rekan kerja dari berbagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan bahasa asing dapat memperluas cakupan pilihan karir dan meningkatkan kemungkinan mendapatkan posisi yang lebih baik. Dua peluang kerja di era digital. Era digital telah mengubah cara kita bekerja dan mencari pekerjaan banyak pekerjaan. Banyak perusahaan kini menawarkan pekerjaan jarak jauh di mana kemampuan berbahasa asing menjadi sangat penting. Next. Yaitu kemudian ada kendala yang dihadapi oleh generasi muda Indonesia. Satu, kurangnya media pembelajaran yang memadai. Banyak sekolah di Indonesia masih kekurangan fasilitas dan media pembelajaran yang efektif untuk mendukung pengajaran bahasa Inggris. Tanpa alat bantu seperti buku, perangkat lunak, atau akses ke internet, siswa kesulitan memahami dan mengaplikasikan materi yang diajarkan. Media pembelajaran yang tidak memadai dapat membuat proses belajar menjadi monoton dan kurang menarik. Yang kedua yaitu kesulitan dalam menguasai keterampilan dasar. Pembelajaran bahasa asing melibatkan 4 keterampilan dasar: mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Siswa seringkali mengalami kesulitan dalam salah satu atau beberapa keterampilan ini. Misalnya, banyak siswa merasa canggung saat berbicara dalam bahasa Inggris karena kurangnya latihan berbicara secara langsung. Next. Kesimpulannya adalah penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, sangat penting bagi generasi muda Indonesia untuk menghadapi era globalisasi. Namun rendahnya kemampuan bahasa asing di kalangan mereka dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas pendidikan yang tidak merata, kurangnya motivasi, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya pembelajaran yang memadai. Fenomena campur kode, pengaruh budaya asing, dan kurangnya kesempatan untuk berlatih bahasa asing juga memperburuk situasi ini. Seperti membuka peluang karir yang lebih luas, memperkaya wawasan budaya, serta meningkatkan keterampilan komunikasi antar budaya. Bahasa juga memungkinkan generasi muda untuk terlibat dalam isu global dan menghadapi tantangan internasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembelajaran yang lebih efektif, dukungan lingkungan sosial yang mendukung, serta akses yang lebih baik terhadap sumber daya pembelajaran. Dengan kerjasama dari berbagai pihak, generasi muda Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang ada dan meningkatkan daya saing di tingkat global. Next. Baik, sekian dari materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik dari kata-kata ataupun yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian.